Kearifan lokal tradisi pemakaman masyarakat Toraja. Rambu Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke alam roh. Nama lain dari Rambu Solo adalah Aluk Rampe Matapu. Upacara adat ini dilakukan ketika matahari mulai tergelincir alias terbenam. Upacara Rambu Solo memakan biaya yang tidak sedikit, maka upacara dilakukan beberapa bulan atau beberapa tahun, bahkan bertahun-tahun setelah seseorang meninggal. Besarnya biaya upacara Rambu Solo karena upacara ini membutuhkan penyembelihan kerbau atau babi yang jumlahnya tidak sedikit atau mak tinggoro tedang, dan lamanya proses si upacara. Pemberian babi atau kerbau kepada keluarga yang ditinggalkan memiliki dua wujud, yaitu pertama sebagai bentuk bela sungkawa atau pau ai mata, dan pengembalian atas pemberian yang dilakukan oleh keluarga pelaksana Rambu Solo di masa lalu atau tangkean suru. Pemberian babi atau kerbau kepada keluarga yang ditinggalkan sebagai wujud ikatan kekeluargaan. Prosesi upacara pemakaman Rambu Solo dibagi ke dalam dua garis besar, yaitu prosesi pemakaman atau rante dan pertunjukan kesenian. Kedua prosesi tersebut tidak dilaksanakan terpisah, melainkan berlangsung secara harmoni dalam satu kegiatan upacara pemakaman. Lama upacara Rambu Solo sekitar 3-7 hari. Rambu Solo dilaksanakan sebagai penghormatan terakhir bagi mereka yang telah pergi selama-lamanya. Jika tradisi ini belum terlaksana hingga tuntas, warga Toraja percaya orang meninggal belum sepenuhnya pergi. Sebelum Rambu Solo selesai dilaksanakan, mereka masih terus memperlakukan mayat seperti orang sakit, seperti misalnya dibiarkan terbaring di tempat tidur, serta disediakan makanan dan minuman. Setelah upacara Rambu Solo, jenazah akan diarak dan diantar ke lakian atau kompleks pemakaman yang terletak di dinding tebing. Tak hanya pihak keluarga, seluruh masyarakat akan turut berjalan mengantarkan jenazah sampai ke lakian. Proses pembuatan liang termasuk lama dan sulit karena bukit batu itu harus dibahat dengan tangan. Pembuatan satu lubang bisa memakan biaya yang mahal dengan lama pengerjaan 6 bulan sampai 1 tahun. Tidak heran jika pemakaman di Toraja bisa tertunda selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun sejak kematian yang bersangkutan. Kuburan alam ini dihiasi dengan deretan tahu-tahu atau patung sebagai personifikasi orang yang telah meninggal, sekaligus lambang prestise dan status sosial yang bersangkutan. Kaitan dengan alam, masyarakat Toraja berada di daerah wilayah dataran tinggi. Secara persentase hanya 20% wilayah Toraja yang dapat digunakan berladang dan sawah, sehingga bisa dibayangkan jika luas wilayah yang dikelilingi bukit kapur habis oleh tanah kuburan. Karena jika dimakamkan ke tanah mungkin sudah habis dataran rendah masyarakat Toraja di Kelurahan Lemo, sehingga mereka tidak bisa bersawah. Setelah jenazah dikuburkan di kuburan batu, tahu-tahu atau patung ditempatkan di ceruk dekat pagar pelindung di depannya. Ketika ritual untuk almarhum telah selesai dan ketika jiwanya telah pergi ke tanah jiwa, rohnya dimanifestasikan dalam tahu-tahu. Ritual Manene. Manene merupakan salah satu tradisi suku Toraja.
yakni ritual membersihkan mumi leluhur yang telah berusia puluhan hingga ratusan tahun. Prosesi mak nenek itu sendiri diawali dengan mengunjungi lokasi tempat dimakamkan para leluhur masyarakat setempat. Para mayat leluhur mereka disimpan di dalam peti yang telah diberi pengawet. Sebelum dibuka dan diangkat dari peti, para tetua yang biasa dikenal dengan nama Nek Tomina Lumba membacakan doa dalam bahasa Toraja kuno. Setelah itu, mayat tersebut diangkat dan mulai dibersihkan dari atas kepala hingga ujung kaki dengan menggunakan kuas atau kain bersih. Setelahnya, barulah mayat tersebut dipakaikan baju yang baru dan kemudian kembali dibaringkan di dalam peti tadi. Tujuan mak nenek menurut Aluk Tadolo adalah untuk memohon restu kepada nenek moyang. Ritual mak nenek dilakukan setiap 3 tahun sekali dan biasanya dilakukan pada bulan Agustus. Mengapa pada bulan tersebut? Karena upacara mak nenek hanya boleh dilaksanakan setelah panen. Musim panen yakni jatuh pada bulan Agustus. Masyarakat adat Toraja percaya jika ritual mak nenek tidak dilakukan sebelum masa panen, maka sawah-sawah dan ladang mereka akan mengalami kerusakan dengan banyaknya tikus dan ulat yang datang tiba-tiba.